Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fitrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip pengajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya dasar. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak, dan bertindak. Pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar yang dilakukan oleh pihak guru dan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi, prinsip-prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya yang bernama Lukita Angel Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukita Angel Fikri, biasa dipanggil NJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam prinsip pengajaran. Yang pertama, prinsip aktivitas. Prinsip aktivitas merupakan hal yang berkaitan dengan aktivitas. Thomas M. Riggs dalam bukunya Prinsip Less and Practice of Learning mengatakan bahwa pengalaman belajar itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik itu dengan keaktifannya bereaksi dengan lingkungannya. Seorang guru dalam melaksanakan program pengajaran harus selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik agar selalu aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan pengajaran dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu itu harus didorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar jika keinginan belajar itu timbul dari dirinya sendiri. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal. Yang pertama, mengetahui apa yang akan dipelajari. Yang kedua, memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Kedua hal kegiatan pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar jika keinginan belajar itu timbul dari dirinya sendiri. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal. Yang pertama, mengetahui apa yang akan dipelajari. Yang kedua, memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Kedua hal ini sebagai unsur motivasi yang menjadi dasar permulaan yang baik untuk pelajar. Sebab tanpa kedua unsur tersebut, kegiatan pembelajaran sulit untuk dipahami. Seseorang yang mempunyai motivasi yang cukup besar dalam dirinya sudah dapat berbuat tanpa motivasi dari luar. Itulah yang disebut motivasi intrinsik atau tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebaliknya, bila motivasi intrinsiknya kecil, maka dia perlu motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini bisa berasal dari lingkungannya seperti guru, orang tua, teman, atau bisa juga buku-buku dan sebagainya. Motivasi dibutuhkan untuk keberhasilan proses pembelajaran. Namun yang memegang peranan penting itu adalah peserta didik itu sendiri. Jika tidak memiliki motivasi dalam dirinya sendiri, maka itu akan sedikit sulit dalam proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya prinsip individualitas yang akan dijelaskan oleh Kiki Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip individualitas. Setiap yang menyelenggarakan pengajaran hendaknya selalu memperhatikan dan memahami serta berupaya menyesuaikan bahan pengajaran dengan keadaan peserta didiknya, baik menyangkut perbedaan usia, bakat kemampuan, perbedaan fisik, watak, dan sebagainya. Titik berat dalam permasalahan menekankan kepada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi seorang guru yang dalam melaksanakan pengajaran agar selalu mempertimbangkan kemampuan setiap individu dalam pemberian materi pembelajarannya. Karena pada dasarnya setiap individu mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai minat khusus yang berbeda, serta setiap individu mempunyai irama pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Sekian,
Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Eka Nursari. Prinsip lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu hal yang berada di luar individu. Lingkungan pengajaran adalah segala hal yang mendukung pengajaran itu sendiri yang dapat difungsikan sebagai pengajaran atau sumber belajar, diantaranya buku, guru, dan bahan pelajaran yang menjadi sumber belajar. Anak memiliki berbagai potensi yang tumbuh dan berkembang tergantung pada interaksi siswa dan lingkungan. Pembawaan menentukan batas-batas kemungkinan yang dicapai oleh individu, tetapi lingkungan sangat menentukan dalam kenyataan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Rizky Anilza. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan secara penuh terhadap sesuatu yang sedang dikerjai atau berlangsungnya suatu peristiwa. Konsentrasi sangat penting dalam segala aktivitas, terutama aktivitas belajar mengajar. Pekerjaan yang amat berat di dalam kelas bagi seorang guru adalah bagaimana menciptakan suasana kelas bisa berkonsentrasi. Guru harus berupaya sekuat tenaga membuat dan mendorong peserta didik berkonsentrasi dan melakukan suatu pendidikan serta menemukan sesuatu yang dapat digunakan kelak untuk kehidupannya dalam masyarakat. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Melsi Taufiyatri. Prinsip kebebasan. Kebebasan yang demokratis yaitu kebebasan yang diberikan kepada peserta didiknya dalam suatu aturan dan disiplin. Disiplin merupakan suatu dimensi kebebasan dalam proses pengajaran. Setiap siswa harus mengembangkan dirinya secara bebas. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hasna. Prinsip peragaan. Peragaan adalah menggunakan alat indera untuk mengamati, meneliti, dan memahami sesuatu. Agar siswa dapat mengingat, menceritakan dan melaksanakan suatu pelajaran yang pernah diamati, diterima, atau dialami di kelas, maka perlu didukung dengan percobaan-percobaan atau media pelajaran yang bisa mengkodikkan yang abstrak. Ada dua macam peragaan di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, peragaan secara langsung, yaitu dengan memperlihatkan bendanya sendiri yang asli ke dalam kelas dan mengadakan percobaan-percobaan ke laboratorium, ke pabrik-pabrik, dan kebun binatang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peragaan tidak langsung, yaitu dengan menunjukkan benda tiruan seperti gambar, foto, dan sebagainya.